berasal dari Min 27 Aceh Besar. Di sini Zahira akan bercerita tentang kisah Nabi Muhammad dan anak yatim. Nah, pasti pada penasaran kan dengan cerita ini? Biar nggak penasaran, Zahira mulai aja ya ceritanya. Jadi, pada suatu hari, tepatnya di hari raya Idul Fitri, Rasulullah keluar rumah untuk melaksanakan salat Idul Fitri. Sementara anak-anak kecil tengah bermain dengan sangat gembira di jalanan. Tetapi tampak seorang anak kecil duduk menjauh berseberangan dengan mereka dengan pakaian yang sangat sederhana dan tampak murung yang menangis terseduh. Melihat kejadian ini, Rasulullah segera menghampiri anak tersebut lalu bertanya, "Wahai anakku, mengapa kau menangis? Mengapa kau tidak bermain bersama mereka?" Anak kecil ini tidak mengenali bahwa orang dewasa di hadapannya adalah Rasulullah. Lalu ia pun menjawab, Ayahku telah wafat. Ia mengikuti Rasulullah dalam peperangan. Tetapi ia gugur dalam medan perang tersebut." Rasulullah mendengarkan dengan sangat seksama rangkaian peristiwa dan nasib malang yang menimpa anak tersebut. Ibuku menikah lagi. Ia memakan semua harta warisanku. Meninggalan ayah. Para suaminya mengusirku di rumahku sendiri. Kini aku tak memiliki apapun. Makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Aku bukan siapa-siapa. Tetapi hari ini aku melihat teman-teman sebayaku merayakan hari rayanya bersama dengan ayah mereka. Dan nasibku dipenuhi oleh kehambaan tanpa ayah. Karena itulah aku menangis. Mendengar cerita anak ini, batin Rasulullah sangat tersentuh. Ternyata ada anak-anak yatim dari sahabat yang gugur dalam membela agama, dan Rasulullah dalam medan perang mengalami nasib malang begini. Rasulullah yang duduk berhadapan dengan anak tersebut segera menggenggam lengannya lalu bertanya, "Wahai anakku, apakah kau mau bila aku menjadi ayahmu, Aisyah menjadi ibumu, Ali sebagai pamanmu, Hasan dan Husain sebagai saudaramu, dan Fatimah sebagai saudarimu?" Seketika anak itu mengerti bahwa orang dewasa di hadapannya adalah Rasulullah. Lalu ia pun menjawab, Kenapa tak sudi wahai Rasulullah? Aku sangat mau." Lalu Rasulullah membawa anak angkatnya pulang ke rumah. Di sana ia diberikan pakaian terbaik. Ia dipersilahkan makan hingga kenyang. Setelah beres semuanya, ia pun keluar dari rumah Rasulullah dengan senyum dan wajah bahagia. Lalu para sahabatnya pun melihat perubahan drastis pada anak ini. Lalu mereka pun bertanya, "Sebelum ini kau menangis, mengapa sekarang kau tampak bahagia?" "Memang benar sahabatku, aku tadinya lapar, sekarang tidak lagi. Dulunya aku ini memang tidak berpakaian, tetapi lihatlah sahabatku, sekarang aku mengenakan pakaian bagus. Sekarang aku memiliki keluarga yang sangat perhatian dan sayang kepadaku. Rasulullah ayahku, Aisyah ibuku, Hasan Husain saudaraku, dan Fatimah saudariku. Apakah aku tidak bahagia?" Mendengar perkataan anak tersebut, para sahabatnya pun menginginkan nasib serupa. "Aduh, cobalah ayah kita juga gugur pada peperangan itu, sehingga kita juga diangkat sebagai anak angkatnya Rasulullah." Waktu terus berjalan, usia semakin bertambah. Kebahagiaan anak ini pun lenyap ketika selang beberapa tahun setelah itu. Rasulullah
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Meratapi kepergian ayah angkat paling muda ini, ia keluar rumah seraya menaburkan debu di atas kepalanya. Celaka, sungguh celaka. Kini aku kembali terasingkan. Aku bukan siapa-siapa. Aku kini menjadi yatim, sepi. Katanya terpisah. Saidina Abu Bakar yang melihat anak tersebut segera memeluknya. Lalu Saidina Abu Bakar kemudian mengambil alih pengasuhannya. Nah kawan-kawan, beginilah kisah tentang kisah Nabi Muhammad dan anak yatim. Sangat terharu bukan mendengarnya? Contoh teladan yang dapat kita ambil dari kisah tersebut adalah bahwa kita harus menyayangi anak yatim. Kita harus menyantuni anak yatim dengan penuh kasih sayang serta lemah lembut. Kawan-kawan, kisah ini dikutip dari Duratun Nashihir karya Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Syakir Al-Hubawi di kota Surabaya. Sampai di sini dulu ya kawan-kawan. Lebih dan kurang Zahira mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Min 27 Aceh Besar. Nah, teman-teman pasti sudah tidak asing lagi kan dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi suri tauladan kita, yang harus kita cintai dari kehidupannya sehari-hari. Nah, teman-teman pasti tidak tahu kan? Pasti belum tahu kan bagaimana cerita tentang Nabi Muhammad, sosok yang lemah lembut. Pasti belum tahu kan? Biar tidak penasaran, Iqbal mulai aja ya. Cerita Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang Nabi yang sangat mulia dan sangat lemah lembut pada sesama. Cerita ini bertempat pada pasar Madinah. Di situ ada seorang pengemis Yahudi buta, tapi dia bukan hanya mengemis. Dia selalu bersumpah serapah dan menghina Nabi Muhammad di depan semua orang yang lewat di sana. Dia selalu berkata begini, "Hei kalian semua, jauhi Muhammad, jauhi dia. Dia itu orang gila, dia itu penyihir. Jika kalian mendekatinya, maka kalian akan terpengaruh olehnya." Dan begitulah perkataan si pengemis. Hampir setiap hari si pengemis tersebut ditemani oleh seseorang. Orang tersebut hanya sabar dengan melembutkan makanannya. Hingga pada suatu hari orang yang biasa memberinya makanan tidak datang lagi. Dan datanglah Abu Bakar melanjutkan amalan yang ditinggalkannya. Pada saat Abu Bakar mendengar hinaan cacian kepada Nabi Muhammad, kepala Abu Bakar mendidih mendengarnya. Tapi Abu Bakar menahan amarahnya. Dan si pengemis pun berkata lagi, "Kau bukan orang yang biasa memberiku makanan." Dan Abu Bakar pun berkata, "Aku orang biasa yang memberimu makanan." Dan si pengemis pun berkata lagi, "Apabila orang yang biasa memberiku makanan, maka tak susah tanganku ini memegang, tak susah mulutku ini mengunyah. Tetapi sekarang, mengapa pada saat kupedang terasa berat, pada saat kunyah terasa keras?" Dan begitulah perkataan si pengemis. Pada saat Abu Bakar mendengar perkataan si pengemis, Abu Bakar terharu menangis. Dan Abu Bakar pun berkata, "Memang benar, aku bukan orang yang biasa memberimu makanan, tapi aku adalah seorang sahabat yang selalu memberimu makanan." Dan si pengemis pun bertanya lagi kepada Abu Bakar, Di manakah
orang yang biasa memberiku makanan. Dan Abu Bakar pun menjawab, dia telah wafat. Dan si pengemis pun terdiam sejenak dengan terbenung. Dan si pengemis pun bertanya lagi, siapakah orang biasa yang memberiku makanan? Dan Abu Bakar pun menjawab, dia adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang selalu kau caci maki, yang selalu kau rendahkan di depan semua orang yang lewat di pasar ini. Dan seketika itu juga si pengemis pun menangis membasahi bibirnya yang keriput. Dia selalu duduk di sampingku. Aku selalu menghinanya, tapi dia tidak pernah memarahiku sekalipun. Dan itulah perkataan si pengemis dalam tangisnya. Dan seketika itu juga si pengemis bersaksi mengucapkan kedua kalimat syahadat di depan Abu Bakar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan dari cacian, makian, hinaan kepada Nabi Muhammad SAW dibalas dengan kasih sayang yang tulus. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah, yang pertama, kita harus bersabar pada saat teman kita yang menghinanya. Yang kedua, kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan, sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai segini dulu kan ceritanya. Teman-teman udah tahu kan bagaimana ceritanya? Iqbal pulang dulu ya ke Min 27. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.